Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal yang ke-8. Demikian. Maka berbicaralah Bildad orang Suah, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita, anak-anak kemarin, tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah. Maka lenyaplah harapan orang fasik, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikan tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang besar segar di panas matahari. Sulurnya menjulur ke seluruh taman. Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain tumbuh dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang masuk akal dari apa yang disampaikan oleh Bildad kepada Ayub, yaitu pertama, Allah tidak mungkin membengkokkan keadilan. Ya, karena Ia adalah adil dalam segala keputusannya, baik terhadap manusia maupun semua ciptaannya. Kedua, belajar dari sejarah atau nenek moyang atau para pendahulu sangat penting agar dapat memaknai atau menjalani hidup lebih bijak. Namun, satu hal yang terlupa dari ucapan Bildad, yaitu bahwa Allah dalam keadilannya juga mampu melakukan hal-hal yang melampaui akal budi manusia, termasuk dalam menegakkan keadilan. Allah juga yang membuat segala sesuatu sanggup memulihkan, menyembuhkan, menuntun,
jalan hidup seseorang sehingga mengalami pemulihan, kesembuhan meski butuh waktu atau sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itu kesabaran adalah kuncinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa menggunakan akal budi dan terus belajar itu penting dalam menjalani hidup. Namun tidak cukup hanya berhenti di situ, tetapi harus ditambahkan dengan iman dan ketabahan atau kesabaran agar mampu melewati kesulitan-kesulitan dalam hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kadang jalan hidup yang kami lalui tidak mudah. Namun kami percaya bahwa kami diberikan oleh Tuhan akal budi, kami diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk belajar. Terlebih dari itu, Tuhan, kami boleh terus beriman kepadamu. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk tabah dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang terasa amat sulit dalam jalan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.